Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Jawab, Mas. Aku sudah kesal menunggu jawabannya, berharap ia tidak melakukan itu. Tidak sayang, Mas Kay menjawab sambil menatapku. Meskipun dokter bilang itu aman-aman saja, tapi Mas tidak ingin melakukannya. Mas takut nanti terjadi sesuatu pada kandungan kamu. Aku langsung merasa lega, tapi sedikit kekesalan. Giliran masalah itu, Mas bisa berpikir jernih. Kenapa tentang salad, Mas tak bisa berpikir jernih? Mas tahu kan, kalau orang hamil itu tidak ada menstruasi. Iya, Mas juga tahu. Kan tadi sudah dibilang, kalau Mas kira kamu masih sakit. Tapi aku kesel, Mas. Kenapa kamu bisa teledor seperti itu? Tidak bisa membedakan istri yang sudah bersama hampir 3 tahun. Lain kali, kamu harus lebih berhati-hati. Aku tak bisa membayangkan suamiku sendiri tidur dengan orang lain. Iya, sayangku yang cantik. Mas Kay mengulurkan tangan kirinya dan mengelus rambutku. Mas minta maaf soal kejadian kemarin dan sebelum-sebelumnya. Sekarang Mas harus lebih ekstra hati-hati. Apalagi setelah tahu kalau ternyata Dahlia masih ada di sekitar. Sesampainya di pasar, aku langsung membuka catatan. Kira-kira ada berapa orang yang akan datang, Mas? Tanyaku. Buatkan saja untuk 50 orang. Kalaupun nanti yang datang kurang dari itu, bisa Mas bagikan ke teman-teman kantor. Ini saatnya balas dendam dengan kelakuan kemarin. Lihat saja. Kami mulai berkeliling, membeli bahan makanan sesuai catatan. Semakin lama berkeliling, semakin bertambah pula kantong kresek yang dibawa Mas Kay. Namun ia tidak mengeluh sedikit pun, tetap membuntuti kemana saja. Mas tidak keberatan. Aku khawatir kalau tiba-tiba suamiku pingsan karena terlalu banyak membawa beban. Tidak sayang, kamu lanjut aja belanjanya. Mas masih kuat. Ia tersenyum manis, membuatku merasa kasihan. Tinggal beli wortel 5 kilo. Aku pura-pura melihat catatan. Dari sudut mata terlihat, Mas Kay menghela nafas sembari menelan ludah. Mas yakin kuat? Masih sayang? Ya sudah, yuk pulang. Misi balas dendamku gagal. Loh, wortelnya tidak jadi. Tidak, Mas, aku hanya bercanda. Ah, kamu ini yakin tidak ada yang terlewat? Yakin, Mas? Kami pun berjalan menuju parkiran. Mas Kay menaruh belanjaan di kursi tengah. Ia menghela nafas panjang saat duduk di kursi. Wajahnya basah, penuh dengan keringat. Ku ambil tisu yang ada di dashboard, lalu mengelapnya. Makasih sayang, ucapnya sambil menyalakan mobil. Mobil pun melaju dengan cepat menuju rumah. Kali ini Mas Kay memilih jalan memutar melewati perkampungan. Sesampainya di rumah, aku langsung merapikan bahan-bahan makanan, soalnya pengajian akan digelar besok siang setelah duhur. Jadi ada makanan yang harus dibuat terlebih dahulu. Sayang, Mas Kay keluar kamar habis mengganti baju. Iya Mas, sautku. Istri Pak Baim mau kesini buat bantu masak-masak. Oke Mas, sip. Setelah bahan makanan tertata rapi, aku duduk di ruang tengah bersama Mas Kay. Pak Baim datang jam berapa Mas? Paling bentar lagi, dia masih di kantor. Kok Mas tidak ke kantor?
Sekarang kan hari Minggu sayang, Mas baru masuk besok Senin. Loh, Pak Baim? Dia sudah terbiasa ada di kantor pas hari libur, paling mencari teman ngobrol. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ada tamu yang datang. Sudah pasti itu Pak Baim. Waalaikumsalam. Mas Kai bangkit untuk membukakan pintu. Tak berselang lama, ia berjalan ke ruang tengah bersama Baim dan istrinya Bu Ismi. Aku dan Bu Ismi mengobrol di ruang tengah, sementara Pak Baim dan Mas Kai sedang meminum kopi di teras. Semur daging dan kentang baladonya dimasak sekarang aja, Bu. Jadi nanti pagi bisa dihangatkan, usul Bu Ismi. Iya, Bu. Nanti acara sama bihunnya biar besok pagi. Kami pun mulai memasak. Bu Ismi bertugas memotong daging dan kentang, sementara aku mempersiapkan bumbunya. Setelah nyaris 3 jam berkuat di dapur, masakan sudah hampir selesai, hanya tinggal menunggu rendang saja. Azan asar berkumandang, Bu Ismi dan Pak Baim pamit pulang. Rencana besok pagi, mereka akan datang lagi untuk membantu mengemas makanan. Sayang, Mas Kai duduk di sampingku. Malam ini benar-benar menempati janjinya, tidak pergi keluar atau ke kantor. Padahal tadi sore Pak Baim mengajaknya ke kedai kopi. Iya Mas, kata Pak Baim, Mbok Asi tidak bisa datang. Ya, padahal ada yang mau aku bicarakan sama dia tentang yang kemarin itu. Gimana kalau sekarang kita ke sana? Tidak baik bertamu malam-malam Mas. Lagian jalannya gelap. Kan ada motor. Tetap saja, lebih baik setelah pengajian saja. Oh ya sudah. Sekitar pukul 9 malam, kami sudah masuk ke dalam kamar, berbaring di atas tempat tidur, sambil berpelukan. Sayang, bisik Mas Kai. Iya. Mas belum menceritakan sikap kamu kemarin malam kan? Belum, tapi sekarang sudah malam. Aku takut Dahlia bisa mendengar percakapan kami. Namun, peringatanku tak diindahkan. Mas Kai malah lanjut bercerita. Kamu itu aneh banget. Bukan aku, Mas, protesnya. Iya, dia itu aneh banget. Selalu ingin menempel terus, bahkan sampai ingin ikut ke kamar mandi. Tindakannya itu malah membuat Mas kesal, ucapnya. Waktu mau tidur pun dia terus merayu, tapi karena sudah terlalu capek, Mas tinggal tidur saja, sambungnya. Ada lagi sayang, tidak tahu jam berapa, sepertinya tengah malam, dia memaksa untuk memadu kasih. Beruntungnya, Mas masih bisa tahan emosi, tidak membentaknya, sambungnya lagi. Dibentak juga nggak apa-apa Mas, balasku, sembari menyandarkan kepala di dadanya. Mas Kai mengecup keningku. Aku mempertahankan posisi itu hingga tertidur dalam pelukannya. Malam ini, untuk pertama kalinya, aku bisa tidur dengan tenang di rumah ini. Keesokan paginya, aku sudah kembali sibuk di dapur. Mas Kai dan Pak Baim membantu mengemas makanan ke dalam box kardus. Ini tidak kebanyakan, Pak, tanya Pak Baim. Memang sengaja, biar nanti kalau kelebihan bisa dibagikan ke kantor, balas Mas Kai. Sehabis zuhur, aku dan Mas Kai sudah berdiri di teras, menyambut warga yang mulai berdatangan dari kejauhan. Terlihat Pak Rohim sedang berjalan bersama Mbok Asih. Mbok Asih, Mas? Aku senang sekali melihat Mbok Asih datang. Iya, balas Mas Kai. Nak Kai, kenapa tidak undang Mbok? Mbok Asih melangkah ke teras. Bukannya Pak Baim sudah mengundang Mbok? Saut Mas Kai. Kemarin Baim tidak datang ke rumah. Saya datang, Mbok, tapi Mboknya tidak ada di rumah. Baim berjalan keluar. Oh, kemarin sore, Mbok memang tidak ada di rumah.
Dari tadi Mbok Asih hanya menatap Mas Kai saja, tak melirikku sedikit pun. Padahal aku berdiri tepat di samping Mas Kai. "Mbok sehat?" tanyaku. Namun ia tak menjawab, hanya melirikku tajam dan berlalu masuk ke dalam rumah. "Mas," ucapku pelan. "Iya," saut Mas Kai. Kenapa Mbok Asih sinis begitu? Mungkin dia sedang kesal karena tidak diundang. Tapi kan kita sudah mengundangnya. "Ya sudahlah sayang, biarkan saja. Nanti kita minta maaf saja." "Iya Mas." Namun tetap saja ada yang mengganjal di pikiranku. Apa salahku hingga ia bersikap sinis seperti itu? Tadinya aku ingin sekali duduk dekat Mbok Asih, namun ia selalu menghindar. Bahkan menatap wajahku pun tak mau. Perubahan sikapnya itu membuatku bingung sekali resah. "Mas, sebaiknya kita bicara dengan Mbok Asih sekarang." Aku mengajak Mas Kai berbicara empat mata di kamar. "Jangan sekarang sayang, sebaiknya tunggu setelah pengajian. Aku penasaran, kenapa sikapnya begitu padaku? Kamu sabar dulu." "Baiklah Mas." Kami berjalan keluar kamar. Tak berselang lama, pengajian pun dimulai. Acara pengajian lancar, meski jumlah orang yang datang tidak sebanyak diperkirakan. Ada sekitar 30 box makanan yang tersisa. Sebagian besar warga sudah pulang, hanya menyisakan Pak Baim dan istrinya, serta Pak Rohim dan Mbok Asih. Dari tadi, Mbok Asih terus menatapku tajam. Entah apa yang ia lihat di dalam diriku. Apa mungkin Dahlia masih ada dekatku? Jika iya, kenapa aku tidak merasakan apapun? Mbok Asih bangkit. Tatapan matanya itu membuatku takut. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di hadapanku. Spontan, aku menundukkan kepala. "Jangan takut Nak Fira." Mbok Asih mengangkat dahuku. Kini pandangan kami beradu. Ia memegang tanganku. Seketika itu, ada hawa panas yang menjalar ke seluruh tubuh. "Panas, Mbok?" Hardikku sambil menghempaskan tangannya. "Nak Kai, tolong pegangin." "Nak Fira," perintahnya. "Jangan Mas." Aku menolaknya. Mas Kai terlihat ragu. "Cepat pegang Nak Fira." Mbok Asih meninggikan suara. Mas Kai memegang tubuhku dari belakang, kemudian Mbok Asih kembali memegang tanganku. Rasa panas itu pun kembali kurasakan. Kali ini semakin panas hingga aku berteriak tak kuat. "Keluar kamu Dahlia!" Mbok Asih berteriak. Sesaat kemudian leherku terasa kesemutan. Tiba-tiba ada sepasang tangan yang menutupi wajahku, gelap. Saat ku membuka mata, ada di tengah hutan yang gelap. "Mas Kai!" Aku kebingungan. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Kemudian berjalan tak tentu arah, sembari memanggil nama Mas Kai. "Fira!" Sayup terdengar suara Mas Kai. "Mas, aku di sini," sautku. Tak tahu dari mana sumber suara itu. "Ra, sadar Ra." "Mas." Terdengar suara wanita jeritan hingga membuat tanah bergeser. Entah bagaimana, tanah tempatku berpijak berubah menjadi air. Sontak aku pun tenggelam, namun kali ini aku tidak bisa merasakan sesak. Aku bisa merasakan tubuh ini meluncur cepat menuju cahaya yang memancar di dalam air. Saat melalui cahaya itu, aku sudah berada di ruang tengah dalam posisi melayang di udara. Kulihat Dahlia sedang menggaruk-garuk tubuhnya dengan kuku yang tajam, hingga membuat darah bercucuran. Dalam sekejap, gaunnya yang berwarna kuning berubah menjadi merah. Ia menatapku marah. "Panas!" Lalu ia menjerit kesakitan dan terbang menembus langit-langit. Kini aku bisa melihat Mas Kai yang sedang memeluk tubuhku yang tak sadarkan diri. "Ra, bangun!" ucapnya. Mbok Asih menoleh ke arahku, lalu tersenyum.
Beberapa detik kemudian, aku terhisap ke dalam tubuhku dan terbangun. Alhamdulillah, ucap Mas Kay saat aku membuka mata. Mas, aku memeluknya dan menangis. Jangan menangis sekarang. Sekarang dia sudah pergi, bisik Mas Kay. Kuseka air mata. Apa dia akan kembali lagi, Mas? Semoga saja tidak. Sejak kapan dia ada di tubuhku Nak Safira? Tanya Mbok Asih. Saya tidak tahu, Mbok, balas Mas Kay. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah? Apa Nak Kay tidak menabur garamnya? Sudah, Mbok, tapi Mas Kay menceritakan kejadian saat menabur garam. Dia memang sangat cerdik. Seharusnya Nak Kay bisa lebih berhati-hati. Bagaimanapun, sekarang bukan hanya nyawa Nak Kay saja yang terancam, nyawa Nak Safira dan kandungannya ikut terancam. Apa sebaiknya saya pindah rumah saja? Sekarang sudah percuma, karena kalian sudah ditandai. Kemanapun kalian pergi, dia akan terus mengikuti. Jalan satu-satunya adalah kalian harus bisa melawannya dan mencari orang yang bisa menggurunya atau melenyapkannya. Apa Nak Kay sudah mencari orangnya? Aku melirik ke Mas Kay. Belum, Mbok, balasnya. Nak Kay harus mencari orang itu secepatnya sebelum dia kembali dengan teror yang lebih mengerikan. Iya, Mbok. Satu lagi, maaf kalau Mbok agak lancang. Apakah saat dia merasuki tubuh Nak Safira, kalian pernah melakukan hubungan suami istri? Tidak pernah, Mbok. Mbok Asih mengembuskan nafas lega. Syukurlah. Apa yang terjadi kalau Mas Kay melakukan itu, Mbok? Tanyaku penasaran. Dia akan terikat dengan Nak Kay, bisa menjadikan Nak Kay miliknya dan mengendalikan sepenuhnya. Dia juga tak segan-segan melukai orang yang akan mengganggu hubungannya. Ikatan itu sangat sulit dilepas, hanya sedikit saja yang bisa melepaskannya tanpa korban jiwa, jelas Mbok Asih. Kekhawatiranku bertambah saat mendengar penjelasan Mbok Asih. Tadi saya melihat dia menjerit kesakitan, lalu terbang melewati langit-langit, Mbok. Apa kamu melihat gaunnya? Gaunnya penuh dengan darah. Gawat. Amarah dan dendam yang sangat besar bisa saja mengubahnya menjadi kuntilanak merah. Jelas ini lebih mengerikan. Apakah Mbok bisa mencegahnya datang ke rumah ini, sementara saya mencari ustadz atau kiai yang bisa mengusir atau menyelamatkannya, ucap Mas Kay. Mbok hanya bisa mengakhiri rumah ini saja. Selama Nak Safira tidak keluar dari area rumah ini, insya Allah akan tetap aman. Baik, Mbok. Him, Mbok Asih memanggil Pak Rohim. Tolong ambilkan garam kasar di rumah. Pakai motor saya saja. Pak, biar cepet. Mas Kay mengambil kunci motor di kamar. Sembari menunggu Pak Rohim, aku dan Mas Kay menemani Mbok Asih berkeliling rumah. Lampu di gudang harus selalu dinyalakan, pesannya. Soalnya tempat yang gelap dan lembab seperti itu bisa ditempati oleh jin, imbuhnya. Dari gudang kami berjalan menuju teras, bertepatan dengan Pak Rohim yang datang membawa kantong kresek. Biarkan saja, saya saja yang tabur, Pak. Pak Baim menawarkan diri, namun Mbok Asih menolaknya. Ia meminta Mas Kay yang menaburkannya. Pak Rohim menyerahkan kantong kresek hitam itu pada Mas Kay. Lalu Mas Kay mulai menabur garam itu perlahan. Aku dan Mbok Asih berjalan tepat di belakang Mas Kay. Sembari berkeliling rumah, Mbok Asih memberikan pesan pada Mas Kay untuk selalu berdoa setiap melakukan kegiatan, karena doa yang akan mencegah Dahlia mendekat. Apalagi Mas Kay lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah, sangat rawan diikuti oleh Dahlia. Sudah, Mbok? Tanya Mas Kay saat kami tiba di tempat awal. Iya, Mbok Asih menutup mata sembari merapal sesuatu. Kemudian menghentakkan kakinya 3,
dia akan mencari cara untuk menembus pagar gaib ini. Jadi, jangan terlalu merasa aman, tetap berdoa dan meminta perlindungan sama Allah. Baik, Mbok, sautku. Saat kami masuk ke dalam rumah, tiba-tiba tercium bau anyir yang sangat kuat. "Mbok, garamnya!" teriak Pak Baim sembari menunjuk taburan garam yang berada di tepat di pintu pagar. Garam itu berubah menjadi merah darah dan mengeluarkan bau anyir yang sangat menyengat. Mbok Asih menatap tajam ke arah jalan. "Dia sedang berusaha masuk," ucapnya. Itulah sahabat cerita dari Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Ditunggu part selanjutnya.